Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about social linguistics, specifically language choice in multilingual speech communities. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini kali ini saya akan membahas pemilihan bahasa dalam konteks lingkungan yang multibahasa. Semoga bermanfaat. If you live in multilingual communities, you must get used to talk more than one language. Jika Anda tinggal di lingkungan yang multibahasa atau multikultural, Anda pasti terbiasa berbicara dengan lebih dari satu bahasa. The factor that lead you to use one language to another is the social factor identified in the previous video. Faktor yang membuat Anda menggunakan bahasa tertentu atau yang lainnya adalah faktor sosial yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, let's take an example, this guy. Coba kita lihat pria ini, kita namakan saja Ujang. The name is Ujang. He lives in Bandung. Dia tinggal di Bandung. He is from Sundanese family. Dia berasal dari keluarga Sunda yang berlatar belakang Sunda. Ujang is bilingual. He speaks Sundanese and bahasa Indonesia. Ujang ini menguasai dua bahasa atau berdui bahasa, yang mana dia berbicara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. But his cousin from Jakarta came to visit. Tapi sepupunya yang dari Jakarta datang untuk berkunjung, menginap di rumahnya. Nah, Ujang biasanya berbicara dengan orang tuanya menggunakan bahasa Sunda. Namun ketika dia berbicara dengan sepupunya yang dari Jakarta, dia mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Certain social factors like who you are talking to, the social context of the talk, the function, and topic of discussion turn out to be important in accounting for language choice in many different kinds of speech community. Beberapa faktor sosial seperti kepada siapa Anda berbicara, konteks sosial dari pembicaraan, fungsi dan topik diskusi ternyata sangat penting dalam menentukan pemilihan bahasa di berbagai lingkungan bahasa yang berbeda. In previous slide illustrate this pattern well. Di slide sebelumnya sudah diilustrasikan dengan baik polanya. Seperti ketika Ujang berbicara dengan saudaranya dari Jakarta, dia mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Ketika dia berbicara dengan keluarganya, dia menggunakan bahasa Sunda. Ketika dia berbicara di konteks lain, mungkin di sekolah, kepada gurunya dia menggunakan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Jadi social factor mengambil peran di sini. A number of such typical interactions have been identified as relevant in describing patterns of code choice in many speech communities. Beberapa interaksi yang khas atau yang biasa terjadi, seperti contoh Ujang tadi, sangat relevan dalam menggambarkan pola dari pemilihan bahasa di komunitas tertentu. They are known as domains of language use, yang kita sebut sebagai domain dari penggunaan bahasa. Terminologi ini dipopulerkan oleh Joshua Fishman, an American sociolinguist. A domain involves typical interactions between typical participants in typical setting. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, domainnya misalnya adalah keluarga. Ketika addressee atau yang ditujukan atau kepada siapa kita berbicaranya, ketika kita berbicara kepada parents dan settingnya atau lokasinya adalah di rumah, dan topik yang dibahas adalah tentang merencanakan family trip, liburan keluarga atau jalan-jalan bersama keluarga, maka penggunaan bahasanya Ujang akan menggunakan bahasa Sunda. Namun ketika konteksnya adalah education, ya, domainnya adalah education, lalu addressee-nya adalah teacher atau gurunya atau dosennya, ketika settingnya terjadi di kampus dan topik yang dibicarakan adalah tentang skripsi atau tesisnya, maka tentu Ujang akan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini kita bisa menganalisis bagaimana domain dalam penggunaan bahasa itu menentukan bahasa yang akan kita gunakan.
Next, other social factors affecting code choice. Sosial faktor-faktor yang lain ya, yang mempengaruhi pemilihan bahasa. The components of a domain do not always fit each other. Komponen dari domain yang tadi itu tidak selalu pas ya. Kadang ada yang mungkin memang menggunakan pola tersebut dan kadang ada yang mungkin tidak menggunakan pola tersebut gitu ya. When both participants share more than one variety, ketika dua partisipan menggunakan atau memiliki lebih dari satu variasi bahasa, then other factors will contribute to the appropriate choice. Maka faktor-faktor lain akan membantu menentukan bahasa apa yang paling pas untuk digunakan. Okay, let's take a look at the first factor, which is social distance. Kita lihat faktor yang pertama adalah social distance atau jarak sosial. So we are asking questions, how well do they know each other? Kita menanyakan pertanyaan, how close are the participants? Seberapa dekat sih si participants dalam pembicaraan ini? Apakah mereka saudara atau teman, atau mungkin mereka orang asing yang baru berbicara? Itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka memilih bahasa yang tepat. And then the second one is social status ya. Yang berikutnya adalah status sosial atau status ya. Here status takes a role. It's important and it is often a factor contributing to status differences between people. Typical role relationships are teacher pupil, doctor patient, soldier civilian, official citizen. Jadi di sini status juga menentukan bagaimana participants memilih bahasa yang tepat. Status sosial yang sering terjadi atau yang umum adalah antara guru dan murid, dokter dan pasien, militer atau tentara dengan warga sipil, dan pemerintah dan masyarakat umum gitu ya. Okay, and then the next one is formality atau tingkat formalitas ya. It depends on the setting and occasion. Bagaimana tempat atau event atau acara tertentu dapat menentukan bahasa yang digunakan dalam setting tersebut atau dalam event tersebut. And then the last one is function ya. So function is asking questions, what is the language being used for? Function ini adalah fungsi dari bahasa tersebut digunakan untuk apa? Is the speaker asking a favor or giving orders to someone? Apakah pembicara menggunakan bahasa itu untuk minta tolong atau mungkin untuk memberikan perintah kepada seseorang? Maka bahasa yang digunakan dapat dipengaruhi oleh fungsi yang ingin digunakan. So, as we have seen, more specific social factors often need to be included, and a range of social dimensions may need to be considered too. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, sosial faktor atau faktor-faktor sosial yang lebih spesifik juga perlu dimasukkan untuk menentukan penggunaan bahasa yang lebih tepat saat kita mau menggunakan bahasa di lingkungan yang multilingual. Okay, next is diglossia. Diglossia is a situation in which two languages or two varieties of the same language are used under different conditions within a community, often by the same speakers. The term is usually applied to languages with distinct high and low. Jadi diglossia ini adalah suatu situasi bahasa, situasi atau kondisi di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Seperti fenomena yang biasanya terjadi di dalam bahasa Jawa ya. Kita ambil contoh. Di dalam bahasa Jawa itu sendiri ada istilah bahasa untuk kalangan pertemanan, misalnya menggunakan bahasa ngoko. Tapi ketika
kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kita hormati, maka bahasa Jawa yang digunakan harus lebih santun atau lebih sopan, yaitu menggunakan bahasa kromoinggil. Nah, fenomena seperti ini disebut diglossia. Next is polyglossia. The coexistence of two or more languages or distinct varieties of the same language within a speech community. Jadi perbedaan antara diglossia dan polyglossia adalah kalau diglossia bahasa yang terjadi itu variasinya ada 2, sementara di polyglossia terdapat 2 atau lebih dari beberapa bahasa di dalam komunitas yang sama. Seperti contoh di konteks Singapore English Formal Variety ya, dimana Singapore English ini yang lebih formal menggunakan versi yang Singapore Mandarin. Tapi ketika informal masuk ke konteks yang informal, maka menggunakan bahasa Cantonese dan Hokkien. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.